Baik, pada video kali ini saya akan menjawab UTS Manajemen Pemasaran Internasional, nama Florensena Cice, NIM 19104170009, kelas pagi C, Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Pengertian manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Gerge Erteri, pengertian manajemen pemasaran internasional adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi maksudnya yang nyata. Yang kedua, menurut Mary Parker Follett, mengatakan bahwa pengertian manajemen pemasaran internasional sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Yang ketiga, menurut Manulang, pengertian manajemen pemasaran internasional adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Alasan mengapa mahasiswa perlu belajar manajemen pemasaran internasional yaitu yang pertama, manajemen pemasaran internasional berguna di dalam kegiatan keorganisasian karena bukan saja memasarkan produk, namun bisa dengan jasa juga. Proses yang mengajar akan membuat kita semakin mahir di dalam melakukan pemasaran dan kelihayan kita dalam komunikasi yang cukup dibutuhkan juga di dalamnya. Kemudian, pemasaran juga penting di saat kita mungkin memberikan atau mengenalkan ide-ide penting yang berguna dalam kelangsungan hidup kita. Yang kedua, manajemen pemasaran internasional penting karena mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Pemasaran juga memberikan pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan patuhi pelanggan puas dengan produk yang digunakannya. Maka, produsen tersebut akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk pemasaran internasional. Cara-cara menetapkan strategi produk pemasaran internasional. Yang pertama, ketahui target pasar sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Yang keempat, memilih tempat strategi. Yang kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Yang keenam, menjalin hubungan baik dengan konsumen dan memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional dan bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Pengertian strategi harga internasional. Strategi harga internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam pengambilan keputusan menyangkut harga. Cara menerapkan strategi harga internasional. Yang pertama, menetapkan biaya harga plus. Yang kedua, penetapan harga BEP. Yang ketiga, markup. Yang keempat, berdasarkan pesaing. Yang kelima, berdasarkan permintaan pasar. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor dan impor. Cara melakukan ekspor. Yang pertama, membuat surat penjualan kontrak. Yang kedua, penerbitan dokumen. Yang ketiga, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir. Yang keempat, pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah diimportir. Cara melakukan impor.
Yang pertama, menentukan harga dan sistem perdagangan. Yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Yang ketiga, memilih freight forwarder. Yang keempat, memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Yang kelima, asuransikan barang Anda. Yang keenam, pahami peraturan kepabeanan. Yang ketujuh, menentukan cara pembayaran. Yang kedelapan, mengatur pengiriman barang. Yang kesembilan, melengkapi dokumen. Pertanyaan ke-6. Review materi tentang manajemen pemasaran internasional dari dua video yang Anda tonton. Video yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. A. Perubahan ekonomi dunia. Perubahan ekonomi dunia dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, pemasaran internasional dilingkupi oleh beragam lingkungan makro. Yang kedua, lingkungan ekonomi memberi efek langsung pada kinerja pemasaran internasional, yaitu mempengaruhi penentuan metode penetapan produk, harga, promosi, dan distribusi perusahaan dan strategi pemasaran. B. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara yang dilakukan sekelompok orang atau negara untuk mengatasi beberapa persoalan. Yang pertama, barang apa yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan barang itu. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. C. Indikator makroekonomi. Yang pertama, kredit konsumen. Yang kedua, indeks harga konsumen. Yang ketiga, neraca pembayaran. Yang keempat, ekspor. Yang kelima, cadangan emas dan devisa. Yang keenam, impor. Materi yang kedua itu lingkungan global. A. Cara perusahaan menjalankan bisnis internasional. Perusahaan berkecimpung dalam berbagai bentuk bisnis internasional. Beberapa bentuk yang populer adalah impor. Impor adalah pembelian barang atau jasa asing. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Yang kedua, ekspor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa kepada pembeli yang berdomisili di negara lain. Yang ketiga, investasi asing langsung. Investasi asing langsung merupakan salah satu cara mendapatkan atau mendirikan anak perusahaan pada satu negara asing atau lebih. Yang keempat, aliansi strategi. Aliansi strategi yaitu kesepakatan bisnis untuk mencapai kepentingan terbaik dari perusahaan yang terlibat. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Cara memasuki pasar luar negeri, yaitu yang pertama, ekspor. Yang kedua, memberikan lisensi. Yang ketiga, melalui proyek turnkey. Yang keempat, memberikan waralaba. Yang kelima, membentuk usaha patungan. Yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Sekian dari jawaban UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Saya ucapkan terima kasih.